Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Pembelajaran 4. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kalian menyiapkan dulu alat tulis kalian, seperti pensil, pulpen, buku tulis, dan buku penunjang lainnya. Setelah itu, kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan, serta ilmunya dapat bermanfaat. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat penyelesaian masalah. Kemudian, keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Alat transportasi. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Ya, seperti alat transportasi darat yang berada di jalan raya itu seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Kemudian yang di atas rel itu ada kereta api. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Ya, pada dahulu kala itu banyak alat transportasi air itu menggunakan perahu ya. Kemudian menjalankannya itu dengan cara kita mendayungnya. Dengan berkembangnya teknologi, alat transportasi laut sekarang sudah menggunakan mesin ya, sehingga dapat berjalan dengan cepat dan juga sudah sangat modern. Oke, orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Nah, alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Jadi alat transportasi itu ada darat, laut, dan udara. Nah, contoh alat transportasi dari udara itu ada pesawat terbang, ada juga balon udara ya. Alat transportasi udara itu salah satu alat transportasi yang cepat dan juga mempersingkat waktu apabila kita ingin bepergian jarak jauh tentunya ya. Kemudian alat transportasi udara itu sebagian itu didatangkan dari negara lain, tergantung negara itu bisa memproduksi atau membuat pesawat atau tidak. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak bangsa harus menjadi lebih kreatif dan inovatif ya, agar kita bisa bersaing dengan negara lain dalam membuat pesawat terbang dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa dikenal dan bisa membuat suatu karya yang bagus, yang baik, dan bermanfaat untuk negara kita tercinta. Selanjutnya, kalimat penyelesaian masalah. Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Tentu, apabila kalian ingin menemukan atau menulis kalimat penyelesaian masalah, kalian harus menunjukkan dulu atau menemukan dulu kalimat masalahnya.
Baru setelah itu kalian bisa menuliskan atau menemukan kalimat penyelesaian masalah. Ini ada sebuah teks nih ya yang berkaitan dengan alat transportasi. Yaitu banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Nah, berdasarkan teks ini, maka kita temukan dulu kalimat masalahnya. Baru nanti kita akan menemukan kalimat penyelesaian masalahnya. Sini kalimat masalahnya, yaitu alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kalimat penyelesaian masalahnya adalah menggunakan alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Oke, paham ya anak-anak ya? Jadi kita temukan dulu kalimat masalahnya dari teks tersebut. Setelah itu, kita akan menemukan atau mencari kalimat penyelesaian masalahnya. Oke, paham ya? Selanjutnya, yaitu keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi. Tentu setiap orang itu memiliki keberagaman untuk menyukai sebuah transportasi atau alat transportasi ya. Tentu ada orang yang menyukai kereta api, ada yang menyukai bus, ada yang menyukai pesawat, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki kesukaan masing-masing. Salah satu kesukaan yaitu alat transportasi. Alat transportasi itu adalah alat yang membantu kita untuk berpindah tempat. Ya, tentunya dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti sepeda motor, ada mobil baik pribadi maupun umum ya. Kemudian juga ada pesawat terbang, ada kapal laut, ada bus, kereta api, dan lain sebagainya. Pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan karakteristik individu, seperti contoh penggunaan alat transportasi untuk ke sekolah. Sebagai contoh nih ya, untuk kita berangkat ke sekolah tentunya. Yaitu di sini ada sekolah nih, tujuan utama kita dari rumah tentunya ya. Yaitu ada sepeda, kita bisa menggunakan sepeda. Nah, tentunya ini mengurangi pencemaran udara karena sepeda itu tidak menggunakan bahan bakar ya, namun menggunakan tenaga untuk mengayuhnya. Dan kita juga bisa sehat tentunya ya, karena mengayuh sepeda itu salah satu bentuk olahraga. Kedua yaitu menggunakan kaki atau kita berjalan ke sekolah. Nah, tentu ini apabila sekolah kita dekat ya, kita bisa menggunakan kaki kita manfaatkan ya untuk berjalan, dan juga kita tentunya bisa semakin sehat ya, karena berjalan kaki itu salah satu olahraga, apalagi di pagi hari ya. Selanjutnya adalah menggunakan bareng dengan orang tua. Bisa juga ya kita bareng dengan orang tua kita apabila orang tua kita ingin berangkat kerja pagi hari. Nah, kita bisa membonceng bareng
berangkatnya. Atau juga kita bisa menaiki angkutan umum, ya, itu salah satu juga untuk mengurangi pencemaran udara. Apabila kita menggunakan terlalu banyak kendaraan pribadi, maka udara di sekitar kita itu akan buruk, ya, akan kurang baik. Maka dari itu, untuk menguranginya, kita bisa dengan berjalan kaki, bisa naik sepeda bersama teman-teman, atau juga bisa juga naik kendaraan pribadinya, tentu dengan orang tua atau dengan teman yang lain, biar kita bareng berangkatnya. Jadi mengurangi kendaraan yang banyak untuk di jalan, ya. Jadi kita bisa mengurangi kendaraan di jalan agar tidak terlalu banyak dan juga tidak menimbulkan kemacetan. Oke. Alat transportasi yang digunakan ke sekolah berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari diri sendiri dan kesukaannya. Kita tidak boleh memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Karena setiap individu memiliki kesukaan masing-masing yang harus kita hargai dan tidak boleh kita cela, serta mengatakan hal-hal buruk lainnya agar tidak melukai perasaannya. Nah, tentu kita juga tidak boleh semena-mena, ya, kita tidak boleh memaksakan keinginan atau kehendak kita. Apabila teman kita ingin menaiki sepeda, ya silakan. Apabila teman kita ingin berjalan kaki ke sekolahnya, ya silakan. Apabila teman kita ingin dibonceng atau bareng dengan orang tuanya ke sekolah, ya silakan, ya. Kita tidak boleh memaksakannya. Apabila kita mengajak teman kita, ayo kita berangkat ke sekolah naik sepeda, terus teman kita setuju dan dia juga memiliki sepeda, ya maka itu lebih baik. Kita bisa sambil olahraga paginya mengayuh sepeda ke sekolah. Tentu kita juga kangen, ya, suasana sekolah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali berkumpul melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Oke, cukup sekian, ya, pembelajaran kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah pengetikan, pengucapan maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.